Saudara dan saudariku, salam sehat selalu. Bersama dengan saya, Pastor Hendrik Palimbo di Toraja. Aktivitas saya saat ini adalah sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao Toraja, Stikpar Toraja. Sejak pandemi COVID-19 ini, cara kita berinteraksi melalui dan berbagai aktivitas-aktivitas kita selama ini semuanya sudah sangat berubah, termasuk dengan kami di Stikpar Toraja. Sejak pertengahan Maret 2020, kami sudah memberlakukan sistem kuliah secara online, baik juga melalui rapat dan pertemuan. Kami menggunakan berbagai aplikasi. Dan saat ini saya ingin membagi satu bahan ajar musik liturgi yang biasa saya berikan kepada mahasiswa Stikpar Toraja. Dalam hal ini pada bagian Mazmur Tanggapan. Biasanya bahan ini saya gunakan dan saya berikan selama 4 jam tatap muka, namun saya sudah berusaha untuk menyesuaikannya supaya bisa dipakai secara umum, baik mereka yang tertarik untuk menjadi seorang pemazmur gerejawi ataupun aktivis dalam seksi liturgi di parokinya. Maka saudara dan saudariku, saya akan memandu Anda semua. Mari kita belajar bersama sekitar selama 25 menit. Semoga bisa diikuti. Kita lanjutkan. Mazmur Tanggapan adalah terjemahan dari bahasa Latin, Salmus Responsorium, atau dalam bahasa Inggris Responsorial Psalm. Mazmur Tanggapan sesuai namanya adalah tanggapan jemaat atas sabda Tuhan yang telah diwartakan dan didengarkan jemaat sesudah bacaan pertama. Oleh karenanya, ada hubungan batin antara isi bacaan pertama dan isi nyanyian ini. Kitab Mazmur sendiri dalam bahasa Yunani disebut Psalterion, yang sebenarnya berarti alat musik bertali yang dipakai mengiringi nyanyian. Kitab tersebut dalam bahasa Ibrani disebut Tehimilin, yang berarti puji-pujian. Isi dari kitab Mazmur berupa kumpulan nyanyian yang berisi puji-pujian, doa, permohonan, kepercayaan, keluh kesah, ratapan, maupun ucapan syukur. Dalam judul-judulnya disebut Mizmor dalam bahasa Ibrani dan sekarang menjadi asal kata Arab Indonesia yang saat ini kita kenal dengan nama Mazmur. Kita perlu tahu bahwa Mazmur Tanggapan sesungguhnya sudah ada dan dipraktekkan dalam ibadat sejak gereja perdana. Namun demikian, cukup banyak orang kurang mengenal, kurang memahami bahwa Mazmur Tanggapan bukanlah sekedar selingan saja. Tidak heran, di banyak gereja masih saja ada petugas atau paduan suara yang mengganti Mazmur Tanggapan dengan lagu antar bacaan. Apalagi sejak pembaharuan liturgi gereja Katolik yang dimulai sejak Konsili Vatikan II. Di antaranya dikeluarkan Pedoman Umum Misale Romawi 2002 dan Tata Peran Ekaristi 2005 untuk Indonesia. Salah satu butir yang penting adalah menekankan kembali pentingnya Mazmur Tanggapan dalam liturgi dan ibadat gereja, serta pentingnya partisipasi jemaat dalam menyanyikan Mazmur Tanggapan. Pelaksanaan Mazmur Tanggapan diatur dalam PUMR nomor 61. Yang pertama, Mazmur Tanggapan dilaksanakan sesudah bacaan pertama, yang unsur pokoknya ada hubungan yang erat dengan isi dan makna dari bacaan pertama. Oleh karena itu, Mazmur Tanggapan hendaknya sesuai dengan bacaan yang bersangkutan dan biasanya diambil dari buku bacaan misa. Yang ketiga, dianjurkan bahwa Mazmur Tanggapan dilakukan sekurang-kurangnya bagian ulangan yang dibawakan oleh umat. Saya rasa tidaklah sulit untuk mempelajari khusus bagian ulangannya saja kalau kita belum dapat menyanyikan ayat-ayatnya dengan baik. Yang keempat, pemazmur melakukan ayat-ayat Mazmur dari mimbar sabda atau tempat lain yang cocok. Dalam hal ini, di tempat kor juga bisa dibawakan Mazmur Tanggapan. Banyak pertanyaan yang diberikan kepada saya. Haruskah Mazmur Tanggapan? Biasanya, penggantian Mazmur Tanggapan dengan lagu lain karena dirasa ada lagu yang lebih bagus, lebih pantas dinyanyikan sebagai lagu antar bacaan.
Orang berpikir, asalkan ada kata-kata seperti mendengarkan, merenungkan, melakukan sabdamu, sudah dinilai memenuhi syarat. Bagaimanapun juga, menurut saya, kalimat atau lagu sebagus apapun tidak dapat menggantikan Mazmur Tanggapan yang adalah sabda Tuhan itu sendiri yang diambil dari kitab Mazmur. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, perlu dikritisi istilah lagu antar bacaan. Apakah hanya sekedar selingan antara dua ritus kegiatan? Mazmur Tanggapan bukanlah merupakan pelepas ketegangan antara dua ritus. Seluruh nyanyian liturgi adalah bagian yang utuh dari liturgi itu sendiri dan memiliki fungsi liturgisnya masing-masing. Mazmur Tanggapan bahkan memiliki kedudukan yang demikian penting dalam liturgi karena merupakan suatu ritus yang berdiri sendiri. Artinya, Mazmur Tanggapan ini dinyanyikan bukan untuk mengiringi suatu ritus atau tindakan lainnya, seperti halnya nyanyian pembuka mengiringi ritus pembuka, nyanyian persiapan persembahan mengiringi perarakan bahan persembahan. Tidak, tetapi Mazmur Tanggapan adalah bagian dari liturgi itu sendiri. Yang kedua, menurut saya, alasan mengganti Mazmur Tanggapan dengan lagu antar bacaan atas dasar selera dan penilaian pribadi atau kelompok adalah hal yang tidak tepat. Bahkan bertentangan dengan hakikat liturgi yang dicita-citakan sejak Konsili Vatikan II, yaitu liturgi sebagai suatu perayaan jemaat, tindakan semua peraya yang berhimpun, dan bukan suatu perayaan atau tindakan perorangan atau kelompok tertentu saja. Kita bisa membandingkan dalam Sacrosanctum Concilium artikel 26 dan 27. Kiranya penjelasan saya di atas tidak terlalu cepat dan sudah bisa dipahami sedikit demi sedikit. Kini kita masuk pada bagian yang berikutnya. Apa sih fungsi dari pemazmur itu sendiri? Seorang pemazmur bukan hanya seorang penyanyi saja, tetapi sejalan dengan fungsi Mazmur Tanggapan sebagaimana diuraikan di atas, maka fungsi pemazmur dapat kita lihat dalam 3 bagian ini. Yang pertama, mewakili umat dalam menanggapi sabda Tuhan. Yang kedua, memimpin umat dalam proses perenungan sabda Tuhan. Yang ketiga, mewartakan sabda Tuhan kepada umat. Fungsinya yang luar biasa ini, perannya yang luar biasa ini, semoga membuat kita, baik seorang pemazmur maupun calon pemazmur gerejawi, dapat lebih bersemangat lagi untuk belajar nyanyian Mazmur Tanggapan supaya bisa menjadi petugas yang lebih baik ke depan. Bagian yang pertama sudah kita lalui, yakni teori tentang Mazmur Tanggapan. Kini saya menawarkan bagian yang kedua, hal yang lebih praktis soal menjadi dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemazmur gerejawi. Tentu kita punya berbagai pengalaman yang berbeda dan mari kita diskusikan bersama juga baik dalam kolom komentar di bawah ini. Kita bisa saling berbagi dan bisa memberikan masukan satu dengan yang lain. Tentu ini sangat luar biasa bagi perkembangan kita semua untuk semakin meningkatkan kualitas dari pemazmur gerejawi. Mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua ini. Terima kasih. Dalam latihan bermazmur kali ini, saya menawarkan 3 tahap. Ada tahap awal sebagai persiapan pribadi, tahap latihan yang terdiri dari olah vokal, melatih not, teknik bernyanyi, dan latihan bersama. Dan tahap yang ketiga adalah tahap bermazmur, teknik di atas mimbar, dan penggunaan mikrofon. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tahap per tahap. Tahap awal yaitu persiapan pribadi. Berdoalah memohon terang Roh Kudus terlebih dahulu untuk membaca mazmur yang adalah sabda Tuhan. Ini bukan lagu sembarang. Ini lagu yang syairnya benar-benar diambil dari kitab Mazmur dalam kitab suci. Selanjutnya,
Setelah kamu membaca, perlu mencari tahu latar belakang mazmur yang akan dinyanyikan. Apakah sebagai mazmur syukur, keluhan, kepercayaan, dan sebagainya. Ini penting untuk nanti kita mempersiapkan diri kita ketika kita ingin membentuk suara kita. Apakah berwarna lebih gelap atau berwarna lebih terang sesuai dengan suasana dari setiap mazmurnya. Yang berikutnya, membaca baik-baik untuk mencoba menghayati tanpa menyanyikan. Maksud saya di sini, membaca teksnya baik-baik kalau perlu diaklamasikan agar artikulasi bisa menjadi lebih jelas, kita bisa mendapat maknanya dengan lebih dalam, dan akhirnya ketika kita bernyanyi, kita sudah bisa melibatkan seluruh diri kita dan seluruh penghayatan kita sesuai dengan isi dari teks Mazmur itu sendiri. Selanjutnya adalah tahap latihan. Yang pertama, kita perlu olah vokal terlebih dahulu. Bagaimana olah vokal yang lebih sederhana? Saya menawarkan begini. Kamu bisa menyanyikan ulangan mazmur lain atau lagu lain yang kamu kuasai untuk latihan vokal sederhana, sambil tetap memperhatikan postur tubuh, mengolah nafas, pembentukan suara dengan mencoba dinamika keras dan lembutnya. Mengapa saya katakan mencoba lagu mazmur yang kita kuasai atau nyanyian-nyanyian dari Mada Bhakti, puji syukur yang singkat? Karena kita sudah kuasai, kita bisa mencoba untuk berlatih dengan dinamika yang lebih keras, dinamika yang lebih lembut, supaya pita suara bisa lebih dipersiapkan, bisa lebih merenggang, sudah mulai panas, dan akhirnya kita siap bernyanyi. Yang kedua, pelajari not dan mulai menyanyikan mazmur dengan artikulasi yang jelas. Di sini, Anda tidak perlu tergoda untuk membentuk suara yang merdu dulu dan dibuat-buat supaya kelihatan bagus, kedengaran bagus maksudnya. Nanti itu di tahap akhir dapat dilakukan dengan membentuk warna suara sesuai dengan jenis mazmurnya. Perhatikan juga teknik phrasing atau pemenggalan lagu. Jangan memenggal kalimat di tengah-tengah, serta ekspresi. Mazmur keluhan tidak disertai dengan ekspresi senyum, tidak pula dibuat terlalu sedih. Dan mazmur syukur tidak dengan wajah muram dan sedih. Mungkin sedikit ada aksen senyum sedikit. Ini perlu juga untuk dipelajari. Selanjutnya, kita bisa mempelajari kalimat-kalimat dan menandai tempat di mana bisa mengambil nafas. Hindari juga memutus kalimat frase hingga mengaburkan arti. Misalnya, Tuhan adalah kekuatanku. Lalu kita memutus di kata Tuhan. Seperti Tuhan, lalu disambung adalah kekuatanku. Rasanya ini cukup janggal. Lalu, bagaimana untuk menandainya? Saya biasanya mengambil pensil lalu membuat sedikit garis-garis di pemenggalan frase dalam kalimat-kalimat, sehingga lebih memudahkan saya untuk mengambil nafas. Selanjutnya, latihan yang berikutnya, kita bisa mengatur tempo. Ulangan bisa saja sedikit lebih cepat. Misalnya, mazmur itu adalah mazmur syukur. Tetapi ayat-ayat mazmurnya bisa dibuat lebih tenang. Kita bisa mengatur dinamika khusus pada ayat, keras dan lembutnya sesuai dengan kalimat atau kata-kata yang perlu ditekan. Kamu bisa menekan dengan lebih keras dan hidup untuk kata-kata, misalnya, maha besar, agung, dan perkasa, dan sebagainya. Kamu juga bisa membuat suara kamu lebih lembut untuk kata-kata, misalnya ampunilah, maha rahim, belas kasih, dan sebagainya. Masih dalam tahap latihan, selanjutnya kita bisa melatih vibrasi suara kita atau vibrato. Vibrato suara ini dapat memberikan kesan agung dan sakral. Namun perlu diingat bahwa vibrato suara yang terlalu berlebihan kadang-kadang dapat mengaburkan arti dari kalimat itu sendiri. Atau karena terlalu berlebihan, biasanya saya perhatikan kehilangan vokal-vokal konsonan di akhir kata. Misalnya hilang huruf N, bunyi N pada kata Tuhan, dan huruf S pada beberapa kata. Ini perlu untuk dihindarkan. Yang berikutnya, kita berlatih pula teknik warna suara yang terang atau gelap. Seperti yang saya katakan tadi, ini penting tergantung dengan suasana dan jenis mazmur.
Selanjutnya saya akan membahas secara khusus 3 jenis atau suasana Mazmur tanggapan yang bisa kita selalu ingat ketika kita berhadapan dengan tugas Mazmur, dan kita bisa mempelajari mempelajari jenis-jenis suasana dalam Mazmur tanggapan. Untuk 3 jenis nyanyian Mazmur atau 3 suasana dalam nyanyian Mazmur, saya membaginya dalam 3 bagian. Mazmur dengan lagu gembira, Mazmur dengan lagu yang lebih normal, lebih netral, dan Mazmur dengan lagu yang lebih bernada sedih. Mazmur dengan lagu gembira yang sifatnya gagah, riang, pujian, kemenangan misalnya. Untuk Mazmur Tuhan penjaga dan benteng perkasa, nyanyinya kira-kira seperti ini. Do sama dengan C. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Untuk Mazmur dengan suasana yang lebih netral, normal, lebih tenang, lembut, hikmat, agung, bisa kita lihat dalam contoh sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan dalam Ulangan 852. Saya coba untuk memberikan contohnya. Do sama dengan S. Sabdamu adalah kebenaran, hukummu kebebasan. Sedangkan dengan Mazmur dalam suasana yang lebih sedih, susah, merintih, meratap, memohon, dapat kita lihat dalam contoh Tuhan sudi dengarkan rintihan umatmu, Ulangan 818. Kira-kira begini. Do sama dengan F. Tuhan sudi dengarkan rintihan umatmu. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap bermazmur. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi pemazmur resmi di gereja, maka selanjutnya adalah sebaiknya gunakan nada dasar asli dari lagunya. Jika range vokal Anda adalah alto, maka sebaiknya hanya menurunkan maksimal 1 nada saja. Dan begitu sebaliknya, hanya menaikkan maksimal 1 nada saja. Karena terkadang banyak pemazmur yang mengikuti jenis suaranya, tidak mau mengalah, dan akhirnya umat yang menjadi korban. Entah terlalu rendah atau terlalu tinggi. Biasanya mengatakan, pastor suara saya rendah, boleh tidak saya turunkan? Tetapi diturunkan sampai 2 nada di bawahnya. Atau karena ia adalah penyanyi tenor, lalu ia dengan mudah menyanyikan lagu Mazmur dengan menaikkan sampai 2-3 nada di atas. Kadang-kadang umat susah untuk mengikuti. Kemudian Anda harus bersikap tenang dan rileks. Sementara ingat iringan Mazmur berbunyi, kamu bisa mengambil kesempatan untuk mengatur nafas. Usahakan ketika Anda mengatur nafas Anda, suaranya jangan masuk ke mikrofon. Pandangan mata perlu juga berganti-ganti antara teks dan umat. Kadang-kadang orang grogi, lalu hanya melihat teks saja dan takut untuk melihat umat. Apabila terjadi kesalahan, ini harus diperhatikan. Baik nada maupun syair tidak perlu diulangi, diteruskan saja. Kadang-kadang saya perhatikan para pemazmur, mereka menggeleng-gelengkan kepala ketika merasa bahwa salah di bagian tertentu. Padahal sebenarnya umat tidak tahu, kebanyakan umat tidak tahu kalau pemazmurnya sedang atau berbuat kesalahan. Jangan menggeleng-gelengkan kepala seolah-olah mau memberitahu semua orang bahwa kamu salah. Sebenarnya umat tidak menyadari bila kamu salah not. Tetapi reaksi atas kesalahanmu lah yang membuat orang sadar bahwa baru saja kamu berbuat kesalahan. Ini perlu diingat. Penggunaan mikrofon. Kamu perlu mengatur mikrofon tepat di depan mulut, bukan di bawah dagu atau tepat di depan dahi.
Atur jarak antara mik dan mulut. Kadang-kadang saya perhatikan, kadang-kadang pemazmur karena terlalu grogi, maka yang dilakukannya adalah fokus pada teks dan tidak tahu bahwa mic yang ada di depan mukanya, wajahnya, itu berada tepat di bawah dagunya atau pas berada di depan dahinya. Ini perlu diperhatikan. Tetap kembangkan pula kepekaan pendengaranmu untuk mengukur kepekaan mikrofon. Apakah terlalu sensitif atau sebaliknya harus lebih dekat agar suara terdengar lebih jelas? Kalau ia sensitif, maka yang perlu diperhatikan adalah jarak harus lebih jauh dari mikrofon. Sedangkan kalau tidak sensitif, harus lebih dekat supaya bisa suara keluar dengan lebih jelas, maka mendekatlah ke arah mikrofon. Selalu bersikap kritis bila suaramu terlalu keras atau terlalu pelan. Ini perlu ditahu dan perlu selalu diingat oleh seorang pemazmur. Yang berikutnya, berhati-hatilah dalam menarik nafas di depan mikrofon. Mikrofon dapat memperkuat suara tarikan nafas sehingga menderu. Jalan keluar yang dapat dilakukan ialah menarik nafas melalui mulut atau menjauh dari mikrofon sedikit pada saat menarik nafas. Ketika kita sudah berada di depan mikrofon, harus hati-hati mengeluarkan bunyi yang tidak perlu. Bunyi atau suara yang tidak perlu ini dalam keadaan biasa mungkin tidak memberikan kesan apa-apa. Misalnya, biasanya kita mengeluarkan bunyi begini. Atau seperti seorang sedang mengunyah sesuatu dan sebagainya. Maka di depan mikrofon, bunyi ini bisa menjadi lebih keras sehingga mengganggu atau berkesan kurang sopan. Hati-hati. Jangan sampai bunyi-bunyi ini memberikan kesan yang kurang baik kepada pendengar atau kepada umat yang siap untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui mazmur tanggapan yang Anda akan nyanyikan. Berhati-hatilah juga dalam mengucapkan konsonan yang membuat letusan pada huruf B, P, atau pada desis S. Konsonan ini sangat peka terdengar melalui mikrofon. Bila perlu belokkan kepala sedikit agar udara yang keluar tidak langsung menerpa mikrofon. Selama bernyanyi, dengarkanlah selalu suara yang dihasilkan oleh loudspeaker. Bersikaplah selalu kritis terhadap suara yang dihasilkan. Bagian yang kedua sudah selesai. Saya harap Anda masih di tempatnya masing-masing dan betah untuk mendengarkan bahan ini. Dan kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga. Saya menawarkan satu bahan untuk membina kelompok pemazmur gerejawi dalam satu paguyuban. Tentu yang saya tawarkan ini hanyalah alternatif. Kita mungkin punya banyak pengalaman sebagai seksi liturgi gereja misalnya di paroki, mungkin punya banyak trik khusus atau apapun itu untuk membina kelompok pemazmur secara khusus. Mari kita tetap saling berbagi, berdiskusi untuk saling memperkaya satu dengan yang lain. Mari kita lanjutkan pada bagian yang terakhir. Haruslah diingat bahwa petugas mazmur bukanlah petugas yang asal-asalan saja. Peranannya sebagai petugas liturgi resmi gereja seperti lektor harus dipersiapkan dengan baik agar petugas benar-benar mewakili umat menanggapi sabda Tuhan. Di beberapa paroki memang sudah ada yang membentuk paguyuban khusus pemazmur gereja. Hal ini sangat baik karena melalui paguyuban itu saya melihat dapat diselenggarakan beberapa kegiatan, misalnya pelatihan rutin sekali seminggu, ada rekoleksi bersama khusus anggota yang baru dan direkrut, dibina dan dipersiapkan. Lalu dalam kelompok paguyuban ini, kadang-kadang mereka juga mengadakan seminar-seminar liturgi lainnya. Luar biasa. Memang, paguyuban pemazmur gerejawi tidak cukup populer didengar. Namun mempersiapkan seseorang untuk menjadi pembaca sabda Tuhan yang dinyanyikan alangkah lebih baik, dan kita tidak lagi melihat petugas yang hanya ditunjuk saja secara mendadak tanpa ada persiapan batin sama sekali, atau ada yang merasa tugasnya biasa-biasa saja dan kadang-kadang seenaknya saja mencari pengganti dadakan.
Paguyuban pemazmur dapat diatur sedemikian rupa, misalnya begini. Ada jadwal latihan wajib bersama. Anggota baru yang direkrut sekurang-kurangnya kita persiapkan selama 3 bulan sebelum bertugas sebagai pemazmur gerejawi. Dan setelah masa 3 bulan ini, terlebih dahulu dilantik oleh pastor paroki misalnya. Bisa juga dalam paguyuban ini ada tingkatan angkatan sesuai dengan tahun bergabung. Jadi, bukan berdasarkan mana yang lebih bagus bermazmur atau tingkat kemerduan suaranya, lalu dibuatlah kelompok-kelompok, ini pemazmur yang jelek, ini pemazmur yang bagus. Sekali-kali jangan membuat hal tersebut. Kini sampailah kita pada bagian akhir dari kuliah kita pada hari ini. Semoga semuanya boleh memberikan tambahan pengetahuan sedikit bagi kita semua yang secara khusus mau menjadi seorang pemazmur gerejawi atau sekedar tahu saja bagaimana mazmur tanggapan itu dan bagaimana menjadi seorang pemazmur. Bagi mahasiswa yang sedang kuliah online, silakan melanjutkan makannya sambil rebahan mengikuti kuliah ini, silakan, tidak masalah. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya secara khusus untuk mazmur tanggapan, rekaman mazmur tanggapan setiap minggu. Semoga kita bisa merealisasikannya. Mohon dukungannya kita semua. Terima kasih.